Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang kisah negeri Sabah. Kekufuran menghancurkan kesuburan, kesombongan mendatangkan bencana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Negeri Sabah adalah sebuah kerajaan besar di sebelah selatan negeri Yaman yang menempati suatu daerah yang amat subur sehingga mereka hidup makmur dan telah mencapai kebudayaan yang tinggi. Penduduk negeri Sabah dapat mengelola dan memanen air hujan yang turun lebat pada musim tertentu dengan membangun sebuah bendungan raksasa yang dapat mengatasi masalah air ketika musim kemarau tiba. Bendungan yang dibangun penduduk negeri Sabah, itu boleh dikatakan sebagai bendungan raksasa dengan pintu-pintu yang bila dibuka dapat mengalirkan air ke daerah yang mereka kehendaki. Bendungan ini terkenal dengan nama Bendungan Marib atau Bendungan Al-Arim. Keberadaan negeri Sabah dapat dibuktikan oleh seorang peneliti dari Perancis pada tahun 1843 dan para peneliti lain setelahnya. Dengan demikian, para arkeolog bertambah yakin bahwa dahulu kala di sebelah selatan Yaman telah berdiri negeri Sabah, sebuah kerajaan yang maju, makmur, dan tinggi kebudayaannya. Al-Quran telah merekam keberadaan negeri Sabah dalam surat An-Naml ayat 22 dan surat Sabah ayat 15 sebagai pelajaran berharga bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Keberadaan negeri Sabah diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dari kabar yang dibawa oleh Hudud sebagaimana firman Allah. Artinya, tidak lama kemudian, datanglah Hudud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya." Quran Surat An-Naml ayat 22. Dalam rentetan ayat selanjutnya dijelaskan bahwa negeri Sabah dipimpin oleh seorang ratu adil yang diketahui bernama Bilqis. Kerajaannya amat besar namun penduduknya menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun kemudian mendakwahinya hingga Ratu Bilqis dan penduduk negeri Sabah menjadi kaum yang tunduk beriman dan menyembah Allah. Karena itu kemudian negeri mereka disebut Allah sebagai negeri yang baik, baldatun tayyibatun, sebagaimana firman Allah. Artinya, sungguh, pada kaum Sabah, benar-benar ada suatu tanda, kebesaran dan kekuasaan Allah, di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki, yang dianugerahkan, Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya, negerimu, adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan, Tuhanmu, Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Sabah, ayat 15. Sepeninggalan Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman, waktu pun berlalu bagi penduduk negeri Sabah, dengan segala kesuburan dan kemakmuran hingga beberapa generasi, sampailah kemudian keimanan dan kesyukuran mereka berganti menjadi kesombongan dan kekufuran. Penduduk negeri Sabah menjadi sombong dan lupa bahwa kemakmuran yang mereka miliki adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah. Allah dengan perantaraan Rasul-Nya memerintahkan agar mereka mensyukurinya atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Negeri mereka menjadi subur dan makmur berkat karunia Allah yang Maha Pengampun, melindungi mereka dari segala macam bahaya dan malapetaka. Allah berfirman. Artinya, akan tetapi, mereka berpaling sehingga kami datangkan kepada mereka banjir besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi, pohon-pohon berbuah pahit, pohon asal, sejenis cemara, dan sedikit pohon sidir, bidara. Demikianlah, kami balas mereka karena kekafirannya. Kami tidak menjatuhkan azab, kecuali hanya kepada orang-orang yang sangat kufur. Quran Surat Sabah, ayat 16-17. Bencana banjir besar akibat jebolnya bendungan Marib pun tak terelakkan menimpa penduduk negeri Sabah. Kesuburan dan kemakmuran mereka seketika berganti menjadi kehancuran, petaka dan nestapa. Meski kemakmuran belum dirasakan secara merata, negeri kita Indonesia mungkin tak kalah subur dengan limpahan air dan segala sumber daya alam lainnya, sebagaimana yang Allah telah berikan kepada negeri Sabah. Dengan populasi muslim yang besar, sejatinya bangsa kita sedang berjuang menapaki jalan menggapai cita menjadi negara yang baik sebagaimana negeri Sabah. Sobat Bersalawat.com, dalam skala kecil kita sebagai seorang mukmin, apa yang menimpa penduduk negeri Sabah, harus dijadikan peringatan dan pelajaran berharga. Bahwa sifat sombong dan ingkar itu haram kita hadapkan kepada Allah,
Kedua sifat itu menjadi pangkal hancurnya hasil jerih payah kita dalam membangun dan meraih kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Wajib disadari bahwa kehebatan, kemakmuran dan kenyamanan hidup yang kita rasakan adalah anugerah dari Allah yang memberikan kita oksigen, cahaya matahari, dan air secara gratis. Semakin dalam kesadaran kita akan hal itu, semakin besar pula rasa syukur kita kepada Allah, maka semakin besar cinta dan kebaikan yang akan diberikan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.